Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andras Napoleon berbagi cerita. Kita akan membacakan surat Sakwir. Surat Takwir, At-Takwir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza syamsu kuwirat wa izan nujumun kadarat wa izal jibalu suyirat wa izal isaru utilat wa izal wuhusu husirat wa izal biharu sujirat wa izan nuhusu zuwijat wa izal mau'udatu su'ilat bi ayyi zambin qutilat wa izal suhufu nusirat wa izal sama'u kusitat wa izal jahimu su'irat wa izal jannatu uzlifat alimat nafsum ma'ahdarat wala uqsimu bil hunnasil jawaril kunnas walaili iza as'as wassubhi iza tanafas innahu laqawlu rasulin karim zi quwwatin inda zil arsi makin muto'in samamin wa ma sahibukum bimajna majnun walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa lal ghaibi bidonin wa ma huwa bi qawli syaitonir rajim wa aina tazhabun in huwa illa zikrul lil alamin liman syaa minkum ayyastaqim wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Sadaqallahul azim. Artinya, apa
apabila matahari digulung, dan apabila bintang-bintang berjatuhan, dan apabila gunung-gunung dihancurkan, dan apabila unta-unta yang bunting ditinggalkan, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan, dan apabila lautan dipanaskan, dan apabila ruh-ruh dipertemukan, apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya, karena dosa apakah dia dibunuh, dan apabila catatan-catatan dibuka, dan apabila langit dilenyapkan, dan apabila neraka jahim dinyalakan, dan apabila surga didekatkan, maka tiap-tiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Nafsuma, di sini nafsun, jiwa di sini nafas. Jadi nafas kita ini, dan tiap-tiap nafas akan mengetahui apa yang dikerjakannya. Jadi jiwa ini sebetulnya nafas. Jadi nafas kita ini tahu selama apa aja yang kita kerjakan, ya apa-apa yang kita kerjakan di dunia selalu dalam kondisi kita bernafas. Ini dinyatakan di sini. Alimat nafsum ma'ah dorot, maka tiap-tiap nafas akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya. Jadi nafas kita ini tahu semua. Jadi makanya saya juga tadinya agak bingung kenapa ada orang yang mengajari saya untuk mengolah nafas gitu. Ternyata nafas ini adalah ya ini yang akan bersaksi, ini nafas kita, apa yang kita kerjakan dalam hidup itu dalam keadaan bernafas. Jadi kalau udah nggak bernafas nggak ada yang kita kerjain lagi. Nah begitu juga ada kawan saya yang mengkonfirmasi bahwa dia kena kanker, lalu dia pasrah, lalu dia ngatur nafas, dia tarik, tahan, dia buang lewat mulut. Semalaman tahu-tahu sembuh. Jadi memang terus saya berpikir ya yang meniupkan ruh, yang memberi nafas ini pencipta langit dan bumi. Kalau dia berkehendak terhadap apapun pada diri kita bisa, mau sembuh dari penyakit mau. Nah ini di sini tergantunglah pada keyakinan. Nah keyakinan ini dibangun dengan ikro, membaca kitab ini dari pangkal sampai akhir. Kalau sebanyak 7 kali untuk punya keyakinan dalam iman, bukan sekedar takluk. Kalau kita keturunan ini baru takluk. Terus kita baru takluk udah mengklaim diri kita orang beriman, itu ditolak di kitab ini. Mereka harus ikro dulu, harus baca, memahami, baru bisa beramal, amalnya baru benar, tidak sesat. Kalau baru takluk terus sudah ngerasa benar, nggak baca kitab ini, nggak ikro, ya sesat. Bahkan bisa masuk ke yang dimurkai karena dia amalnya bisa nggak sesuai dengan petunjuk kitab ini, karena ini kitab petunjuk gitu. Nah, dengan saya rasa sampai situ aja dulu, karena ini terjemahnya. Sungguh aku bersumpah dengan bintang-bintang, wala simu yang
bertebaran. Yang beredar dan terbenam. Nah, hampir meninggalkan gelapnya. Demi malam apabila telah hampir meninggalkan gelapnya dan apabila malam hampir meninggalkan gelapnya, artinya menjelang fajar, dan apabila fajarnya mulai dan demi subuh apabila fajarnya mulai menyingsing, sesungguhnya Al-Quran innahu laqaulu rasulin innahu laqaulu sungguhnya innahu dia, ini innahu dia di sini ditulis Quran, sungguhnya dia benar-benar utusan yang diutus kari, utusan yang mulia. Jadi ini utusan yang mulia, sungguhnya dia benar-benar utusan yang mulia. Artinya di sini buka kurung ini sebetulnya maksudnya memudahkan, tapi justru bisa menyimpangkan karena buka kurungnya Jibril. Padahal kalau yang dimaksud Jibril di Quran ini ditulis Jibril. Kalau yang dimaksud Quran di Quran ini dibilang Quran. Jadi tambahan-tambahan ini yang tidak sesuai ini, kalau kita baca sampai 7 kali berulang-ulang, kita akan tahu adanya ketidaksesuaian di dalam penterjemahan ini. Karena kita sudah 7 kali baca, jadi kita sudah mengenali karakter dari isi Quran ini. Tapi kalau baru baca sekali, mungkin ya masih ngikuti terjemahan ini dulu, karena kita belum, kalau main musik itu ya, kalau baru belajar musik ya ikut aturan not baloknya. Kalau udah mahir baru kita berimprovisasi namanya. Improvisasi itu kalau di Quran ini namanya hikmah atau petunjuk atau ilham. Kita udah bisa dapat hikmah, mendapat furqan, bisa membedakan baik dan buruk. Jadi kalau kita sudah selesai putaran 7 kali tamat, ya dilanjut lagi seperti kita tawaf. Di dunia ini kita kan melakukan pengulangan aja. Jadi tapi pengulangan bacaan kitab ini, Iqra ini yang 7 kali kedua kan berbeda. Ya itulah namanya kayak
Belajar 6 tahun SD, belajar lagi 3 tahun lebih, nggak sama SMP, SMA. Jadi ada perbedaan. Nah, itulah orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu, seperti langit dan bumi. Yang mempunyai kekuatan, yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi, nah di sini ditulis kedudukan di sisi Allah, padahal nggak ada kata Allahnya di sini. Ya inilah Zifuriti ida fi arsi. Nah, ini arsi ya, ini singgasana. Jadi yang punya kedudukan, jadi singgasana ini adalah mempunyai arsi. Jadi bukan maksudnya bukan Allah gitu. Di sini maksudnya orang-orang yang tadi itu yang menjadi utusan, rasul ini utusan, yang menjadi utusan tuh kayak orang-orang yang ikro ini akan menjadi utusan. Dia bisa tahu baik buruk, bisa beramal yang benar, bisa dapat hikmah. Nah dia ini mendapat ilmu, dia akan menjadi ars, dia menjadi singgasana dari pencipta, sebetulnya pencipta langit dan bumi. Nah pemahaman ini baru bisa diketahui setelah kita mendapat hikmah. Kalau enggak ya begini, penterjemahan bahasa ini ya mereka ya masuk di prasangka kalau dia belum nyampe ilmunya. Jadi banyak ilmu-ilmu ini terbukanya di akhir zaman ini. Makanya dulu Nabi Muhammad bilang ya ulama di akhir zaman yang udah mengetahui teknologi digital, teknologi frekuensi, gelombang, Android. Sama waktu mereka dulu tak terpahami perjalanan Isra Mi'raj, naik pesawat, teknologi cahaya. Sekarang udah bukan satu hal yang tidak sulit lagi memahaminya karena teknologinya udah nyampe. Nah, orang dulu menafsirkan itu sebagai kekuatan dari Jibril, malaikat. Ya kalau malaikat punya itu, kenapa disuruh sujud kepada Adam alaihissalam sebagai khalifah? Nah ini ujungnya kita diperintahkan beriman kepada malaikat, tapi bukan diperintahkan menuhankan malaikat. Nah ini bisa berubah di sini. Terjadi penuhanan makhluk kalau kita nggak baca kitab. Itulah yang dibilang sesat. Yang ditaati di sana lagi dipercaya. Mato'ina sama amin. Amin ini Robil alamin. Amin ini alam. Ya alam ini jujur, ya, bisa dipercaya alam nih, hukum-hukum alam bisa dipercaya. Nah orang yang jujur tuh Nabi Muhammad jujur dibilang al-amin. Jadi bukan, mana orang dulu ya sulit lah, makanya ada Robil alamin, segala puji bagi yang memiliki alam. Alam kan jujur, alam tidak berdusta. Sistem alam ini manusia yang bisa berdusta. Dan teman wama sohib, sahabat itu bukanlah sekali-kali orang yang gila. Jadi ya ini dari kalangan, menunjukkan bahwa utusan itu dari kalangan manusia sesama kita, inilah sahabat, saling memberi nasihat, saling memberi ilmu, tidak berlebihan gitu. Tidak kita besar-besarkan. Makhluk tidak ada di mata Tuhan yang dibesar-besarkan. Semua manusia yang ikro, yang bisa membaca, itulah kelebihan manusia ya. Tergantung ilmunya. Jadi
dan tidak bisa sombong. Iblis sombong karena ngerasa banyak ibadah. Ya ketolak di hadapan pencipta langit dan bumi. Dan sungguhnya, nah ini ada kata-kata Muhammad di sini. Walaqad ra'ahu bil'u musi. Dan sungguhnya, nah di sini nggak ada kata-kata Muhammad. Sungguhnya melihat Jibril. Jibril juga tidak ada kata-kata Jibril di sini. Di ufuk yang terang. Sungguhnya ini maksudnya ya fajar tadi kan dibilang di sini ada ketika waktu subuh fajar menyingsing, nah cahaya, ada cahaya keluar. Bukan, cuman ya penafsiran ini yang baru kita ketahui setelah kita membaca berkali-kali. Dan dia bukanlah seorang yang bahil untuk menerangkan yang gaib. Jadi kita ini tidak perlu menerangkan sesuatu yang gaib ya, karena kitab ini nggak akan menjelaskannya ya. Makanya perintahnya Iqra ya, kita mengajak orang lain untuk baca aja, ngasih tahu. Di sini jelas kan, beriman pada yang gaib. Nah di dalam rukun iman mah nggak ada beriman pada yang gaib, padahal di sini jelas. Jalikal kita bulare bawi dalil mutaqin alazina yu'minuna bil ghaibi. Nah, rukun iman ada yang tidak masuk, percaya pada yang gaib. Nah, disitulah kita nggak bisa baca kitab lain selain kitab ini yang udah terjaga. Mulai dari penciptaan Khalifah pertama Adam alaihissalam sampai penutup para nabi yang lalu dibukukan oleh Khalifah, karena memang kitab ini untuk Khalifah pertama. Itulah pernyataan pencipta akan menciptakan Khalifah, bukan menciptakan Adam atau manusia. Nah sekarang orang-orang yang mau jadi Khalifah ya harus Iqra, baca. Khalifah itu utusan, dia bisa memimpin dirinya. Ruhnya sudah aktif ya, itulah nanti dia akan menjadi singgasana ars dengan ilmunya. Orang-orang yang Iqra akan ada ilmu. Jadi kita ini kan gelembung angin, napas. Kalau ada ilmu akan berwujud. Jadi singgasana, karena pencipta itu berada di singgasana Lauh Mahfuz, singgasana ilmu. Dan